Pemirsa, petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten berhasil menggagalkan penyelundupan puluhan ribu pil ekstasi yang dilakukan oleh seorang pilot berkewarganegaraan Malaysia. Untuk mengetahui bagaimana upaya Bea Cukai Bandara Suta Tangerang, Banten mengantisipasi masuknya narkoba maupun barang terlarang lainnya ke Indonesia, telah bersama kami Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, Bapak I Putu Agus Arjaya. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Pak. Terima kasih Mbak Puri, dikasih kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Mbak Puri. Tentunya selamat dulu atas usaha dari tim gitu ya, menggagalkan penyelundupan ini. Tetapi ini juga menjadi lesson learn atau pembelajaran bagi kita semua melihat kasus tersebut, seberapa besar potensi penyelundupan itu sebenarnya terjadi melalui Bandara Suta dan modus apa saja yang sering digunakan. Baik, uh, terima kasih. Pertama-tama kami dari Bea dan Cukai Soekarno-Hatta menyampaikan apresiasi kepada Mbak Puri dan rekan-rekan media semua, termasuk masyarakat, atas dukungannya kepada Bea dan Cukai Soekarno-Hatta dalam pengungkapan kasus penangkapan pilot dari maskapai asing yang membawa ekstasi. Jadi kasus ini memang untuk penangkapan pilot dan kru pesawat memang jarang terjadi. Dan ini mungkin tahun ini termasuk case yang paling besar. Nah, kemudian modusnya seperti apa? Tadi pertanyaannya adalah kalau kita lihat kan modus itu bermacam-macam terkait dengan pembawaan narkotika. Untuk case ini modusnya adalah menggunakan kelemahan yang diasumsikan oleh pilot, itu ada kelemahan jalur yang diterapkan di bandara khusus untuk kru dan pilot. Karena kami memberikan jalur khusus, Mbak Puri, untuk kru dan pilot. Kenapa? Karena adanya kebutuhan waktu yang cepat dari pilot dan kru ini untuk mobilisasi, sehingga kita kasih jalur khusus. Namun sebetulnya pengawasan Bea dan Cukai sama ketatnya dengan jalur-jalur yang lain. Demikian Pak Puri. Jika kita lihat dari catatan redaksi, sebenarnya yang bersangkutan terduga ini kan menyatakan bahwa ini adalah kali ketiga, begitu ya. Apa yang dilakukan berbeda di dua kali pertama dan kali ini yang tertangkap oleh tim petugas? Baik, memang ada di pemeriksaan awal dari teman-teman Bareskrim ya. Jadi kami informasikan kembali bahwa kasus penangkapan pilot ini kami limpahkan kepada Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri, tepatnya di Kasubdit 2. Nah, kami limpahkan di awal memang ada interogasi di sana menyatakan sudah lebih dari sekali membawa. Namun begitu kami dalami itu sebetulnya pilot ini membawa pertama itu adalah ke Sabah di Malaysia. Nah, kemudian yang lainnya sedang kami dalami apakah keterangan itu benar lebih dari satu kali, ini masih terus didalami oleh teman-teman Bareskrim. Demikian Mbak Puri. Ya, jika kita berkaca pada penangkapan yang dianggaplah ini kali ketiga, apa tindak tanduk atau apa yang dicurigai oleh petugas sehingga akhirnya bisa tertangkap? Ya, kami memang melakukan perubahan profiling. Jadi tidak hanya kepada penumpang umum, tidak hanya kepada yang kita anggap high risk dari penumpang umum, tetapi juga kepada siapa saja, termasuk kru. Karena dari pengalaman kami, narkoba ini bisa menyusupi siapa saja. Dan mereka, para bandar ini, berusaha selalu mencari cara bagaimana untuk memasukkan barang-barang haram ini ke tempat tujuan. Nah, akhirnya kami meningkatkan parameter kami terkait dengan jalur yang dilalui oleh pilot maupun kru. Akhirnya kami benar, anggota kami mendapatkan adanya barang yang dibawa oleh kru ini sebanyak 70.114 butir
atau kalau beratnya kurang lebih 25 kilogram. Jenisnya adalah MDMA atau di masyarakat dikenal dengan nama ekstasi. Nah, inilah karena kami merubah parameternya ini, akhirnya kami mendapatkan pilot ini. Demikian. Apa konsekuensi hukum tidak hanya berkaca dari kasus ini ya, tapi ke depannya jika penyelundupan narkoba atau barang terlarang ini dilakukan oleh warga negara asing, apakah akan ditindak di sini atau dikembalikan ke negara asal? Nah, untuk ini nanti kasus ini kan ditangani oleh teman-teman dari Polri. Ini pasti nanti dari sana yang melakukan nanti penyidikannya apakah dilakukan mandiri atau nanti dilakukan bekerja sama dengan otoriti yang ada di Malaysia. Karena kita sendiri paham bahwa kejahatan narkotika itu adalah transnational crime, jadi kejahatan lintas negara. Jadi pertanyaannya sangat tepat sekali, apakah nanti akan dilakukan kerjasama atau seperti apa, itu nanti tergantung pengembangan dari kasus ini. Saya yakin teman-teman dari Barreskrim sudah bekerja dengan maksimal untuk menjadikan kasus ini terang. Terima kasih perspektif dan insight-nya Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, Bapak I. Putu Agus Arjaya. Terima kasih dan sampai jumpa.